Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan program mencari perpangkatan, faktorial, dan deret Fibonacci. Nah, yang pertama itu kita harus deklarasikan dulu feeder yang akan digunakan. Di sini kita menggunakan dua feeder, yaitu include iostream dan include windows.h. Lalu using namespace std. Kemudian in hasil, karena kita akan menggunakan void. Nah, void yang pertama itu ada void faktorial. Jadi variabelnya itu a yang bertipe data integer. Di dalam void faktorial ini terdapat if apabila a nilai a itu sama dengan 1, hasil 1. Jadi apabila nilai a nya 1, maka hasilnya itu 1. Else selain itu faktorial a dikurang 1, hasil sama dengan hasil dikali a. Lanjut ke void yang kedua, itu ada void pangkat. Jadi void pangkat itu ada variabel a dan b bertipe data integer. If b, ketika nilai b itu sama dengan 0, maka hasilnya 1. Else pangkat a, selain itu pangkat a kurang b min 1. Jadi pangkat a, b min 1, hasilnya itu hasil kali a. Lalu yang terakhir itu ada void Fibonacci, yaitu integer bilangan, dimana kita inisialisasi nilai a itu sama dengan 0, b1, dan c0. Di sini kita menggunakan for untuk integer i sama dengan 1, kita inisialisasi nilai i sama dengan 1, kondisi i lebih kecil sama dengan b, dan i plus kondisinya cout a. Lalu kita buat juga c sama dengan a tambah b, a sama dengan b, dan b sama dengan c. Lalu tutup program for dan tutup program void Fibonacci-nya itu. Masuk ke program utama, yaitu in main, diawali dengan kurung perawal buka. Lalu kita deklarasikan variabel. Di sini variabelnya pilihan yang tipe datanya integer. Nah, di sini cout, silakan pilih program. Cout 1 pemangkatan, cout 2 faktorial, cout 3 Fibonacci. Jadi ini nantinya yang akan keluar di output. Jadi masukkan pilihan. Jadi penginput itu disuruh memilih, dia itu akan memilih berapa in pilihan. Jadi yang di input tadi akan tersimpan di pilihan. Kemudian kita gunakan sistem CLS untuk menghapus layar ini dan beralih ke switch pilihan. Nah, di sini kita dibagi jadi 3 case, yaitu case yang pertama itu tipe datanya integer, variabelnya a dan b. Kemudian cout, masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua, dimana itu pemangkatan jadi berapa pangkat berapa, yaitu a pangkat b, jadi masukkan bilangan pertama dan masukkan bilangan kedua. Lalu pangkat a, b, cout handle agar ke bawah. Lalu cout hasil pemangkatannya adalah, jadi hasil pemangkatannya adalah, ini akan menampilkan hasil dari nilai hasil. Nah, lalu ada break biar program ini berhenti. Lalu ada case 2 dengan tipe data integer dan variabelnya itu a. Lalu cout masukkan bilangan, karena case kedua ini faktorial, jadi hanya butuh satu bilangan. Jadi in a faktorial a, dimana ini sesuai yang mencarinya tadi, hasil faktorial dia adalah hasil itu sesuai yang kita cari di awal tadi, faktorial. Nah, ini hasilnya akan tampil di hasil faktorial. Nah, yang ketiga itu ada case integer bilangan, cout masukkan bilangan,
Di Fibonacci juga hanya perlu satu bilangan, jadi kita hanya sekali masukkan bilangan dan akan tersimpan di variabel bilangan, lalu break. Nah, default ini selain itu berarti ketika penginput itu tidak memilih nomor yang sesuai. Jadi tadi kita memberi 3 pilihan, nomor 1, 2, 3, dan ketika penginput memasukkan nomor selain itu, maka akan muncul Anda memasukkan angka yang salah karena tidak ada di pilihan. Lalu tutup program dengan kurung kurawal tutup. Nah, di sini jadi pertama itu kita itu disuguhkan dengan pilih cout, silahkan pilih program, jadi yang ini. Nah, misalnya pengguna itu memilih nomor 2. Tidak, misalnya saja dia memilih nomor 1, pemangkatan. Nah, lalu case 1, jadi dia switchnya masuk di case 1, integer A, B. Masukkan bilangan pertama, misalnya dia masukkan bilangan pertamanya itu 2. Cout masukkan bilangan kedua, jadi ini 3. Jadi nilai A nya itu 2 dan nilai B nya itu 3. Kemudian pangkat A, B. Pangkat itu A, B. Dimana kita lihat pangkat A, B itu di sini. Jadi masuk lagi ke sini. A tadi nilainya 2, B nilainya 3. Nah, kita cek apakah B sama dengan 0. Tidak, B nya karena nilai B nya itu 3. Jadi else. Jadi kita masuk ke statement yang ada di else. Pangkat A dikurang B min 1. A nya itu 2 dikurang B nya itu 3 min 1. Jadi 2 pangkat 2, yaitu hasilnya 4. Nah, hasil dikali A. A itu hasil, A tadi berapa? 2. Jadi 8. Maka ketika dia milih case 1 ini, hasil pemangkatannya adalah di sini akan berisi 8. Lalu break dan program berhenti. Langsung saja kita coba. Nah, masukkan pilihan. Tadi kita pilih 1, masukkan bilangan pertama 2, bilangan kedua 3. Maka hasilnya 8, karena memang 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.